Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur ini yang selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat lisan ini bisa berkata-kata, bisa berbicara, dan bisa Allah berikan untuk menelan makanan, meminum minuman, dan lain sebagainya. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri, karena mungkin ada sebagian saudara kita yang tidak sempurna di dalam menggunakan kata ataupun juga menelan makanan atau minuman ke dalam perutnya. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lisan ini, mari kita bersama-sama menjaga lisan ini. Dari apa? Dari bahaya. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu yaitu ketika dia mampu menjaga lisannya. Karena nopo? Lisan ini bisa berbahaya. Lisan ini bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Lisan ini bisa membuat orang bertengkar. Lisan ini bisa membuat orang saling membunuh. Lisan ini bisa menimbulkan perpecahan, peperangan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Ayat ini memberikan peringatan penting, yaitu berbicara dan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan kebenaran. Tidak bisa sembarangan. Apa yang didengar oleh telinga tidak harus langsung diucapkan, bahkan disebarkan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya sebagian besar dosa dan memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah lisannya, ucapannya. Kula ulangi malih, sesungguhnya sebagian besar dosa yang memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah ucapannya atau lisannya. Niki hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan agar lisan ini terjaga? Dalam kitabnya Imam Ghazali menegaskan, kita harus menghindari penyakit yang dari lisan. Yang pertama, apa penyakit dari lisan itu? Pembicaraan yang tidak berguna. Ya. Jadi pembicaraan yang mubah, mungkin tidak berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain, tetapi pembicaraan yang tidak berguna
sama saja dengan melakukan menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Nanti kelak manusia itu akan dihisab atas perbuatan yang telah dia sia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Jadi mungkin banyak perbuatan yang sia-sia atau tidak berguna, atau berkata-kata atau maupun tindakan, sebaiknya kita pangkas, kita hilangkan dan beralih kepada hal-hal yang mengandung pahala. Kemudian yang kedua adalah berlebihan di dalam berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah perkataan kalian, tetapi jangan sampai setan memperdaya kalian. Niki hadis riwayat Abu Dawud. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas itu mengisyaratkan bahwa perkataan yang berlebihan termasuk pujian, ya, dikhawatirkan akan disusupi oleh setan. Karena setan itu gampang merayu dengan kata-kata yang mungkin seakan-akan kebaikan tapi menjerumuskan seseorang kepada dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah jerat-jerat setan dalam lisan itu berbantahan dan perdebatan. Perbantahan dan perdebatan saling membantah. Dan berdebat adalah hal yang lumrah mungkin di zaman sekarang. Nopo male nggak ada WA, Facebook, wah komentari macam-macam. Orang yang semulanya pendiam itu bisa jadi komentarnya pedes. Orang yang semulanya mungkin jarang berkata-kata, tetapi ketika dia masuk pada media sosial, komentarnya nyelekit. Dan orang yang mungkin dia sulit untuk meluapkan kata-kata, tetapi ketika di media sosial kata-katanya menjadi kata-kata yang mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berapa banyak kata-kata ini yang menyebabkan seseorang terluka dan sembuhnya lama. Dimanapun kata-kata niku berada lek disampaikan, apalagi kata-kata pahit, lah niku biasa jangget kantil angel ilange, nggih napa mboten? Ya. Sampai berdebat niku loh dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita pihak yang benar. Ya. Rasulullah bersabda, janganlah kamu mendebat saudaramu, janganlah kamu mempermainkannya, dan janganlah kamu membuat janji dengannya lalu tidak kamu tepati. Jadi Rasulullah melarang kita niku berdebat terlalu panjang. Bahasa gampangane sing waras ngalah. Berarti sing ndak waras iku sing suka debat. Jadi walaupun benar, mungkin bisa jadi dia tidak tahu dengan apa pendapatnya. Oleh karena itu, menjaga lisan dari berdebat niku lebih menyelamatkan, walaupun mungkin kita bisa memenangkan perdebatan itu. Kecuali debat sengketa tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan berbantahan padahal dia benar, maka dibangun untuknya sebuah rumah di surga yang paling luas. Jadi bayangkan Bu, Pak,
Tiang engkang meninggalkan perdebatan walaupun pihaknya benar, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga yang paling luas. Paling luas di surga niku super mewah. Tidak bisa dinilai harga dengan harta yang ada di dunia ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk membangun rumah di surga. Salah satunya adalah meninggalkan perbantahan, terutama dalam keluarga, terutama seorang anak kepada orang tuanya. Tinggalkan perdebatan. Kadang diam itu lebih menyelamatkan daripada perdebatan. Ya. Kemudian disampaikan juga siapa yang meninggalkan berbantahan sedangkan dia salah, maka dibangun untuknya rumah di bagian pinggir surga. Yang pertama tadi lek bener dibangunkan surga yang luas, lek salah dibangunkan apa? Surganya di pinggir jalan, pinggir surga. Pinggirannya surga mawon. Ketika dibandingkan dengan dunia dan seisinya masih lebih bagus pinggirannya surga. Kadang soalnya yang terjadi wis salah ngeyel, nggih mboten? Wis salah ngeyel, napa malih teng perjalanan padha-padha panase. Nggih, sing salah ngeyel njaluk ganti, misalnya ngoten. Lah ini lebih baik walaupun kita itu salah, mendingan mengucap salah dan meninggalkan perdebatan. Niki Allah bangunkan apa pahalanya, yaitu dibangunkan untuknya rumah di bagian pinggir surga. Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah pertengkaran. Ya. Pertengkaran lebih berat daripada perdebatan atau perbantahan. Dan ketika bertengkar cenderung niku menyalahkan orang lain, bersikeras mempertahankan pendapatnya, ya, demi mencapai harta ataupun yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah yang paling keras dalam pertengkaran. Niki hadis riwayat Bukhari. Kula ulangi malih, orang yang paling dibenci Allah adalah yang paling keras ketika bertengkar, ketika dalam pertengkaran, ketika dalam perdebatan. Niki orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi pada siapa saja, baik masyarakat, pemerintah, bahkan di keluarga kita sendiri pun. Bisa suami, bisa istri, bisa anak. Siapa di antara mereka yang keras di dalam perdebatan, pengen menangi dewe, itu termasuk yang dibenci oleh Allah. Nggih Bu, nggih? Nggih Pak, nggih? Nah, lebih baik sami-sami ngalah adem ayem, sehingga rumah kita itu menjadikan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah termasuk bahaya lisan itu berkata keji, jorok, cacian dan melaknat. Ya. Mencela, berkata jorok, mencaci dan melaknat adalah hal yang tercela, yang menjadikan sumber keburukan dan kehinaan. Karena ketika seorang hamba berbicara demikian,
maka hilanglah rahmat Allah padanya. Yang demikian juga bukanlah tanda-tanda seorang mukmin. Disampaikan di dalam hadis, orang mukmin itu bukanlah yang suka melukai, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka berkata keji, dan bukan pula orang yang suka berkata kotor. Niku hadis riwayat At-Tirmidzi. Lek ngaku seorang itu beriman, jauhkan kata-katanya melukai orang lain, bahkan saudaranya. Jauhkan kata-katanya itu kata-kata melaknat walaupun dia ahli ibadah. Yang merasa ahli ibadah, yang merasa ibadahnya banyak, yang merasa amal solehnya banyak, sehingga kata-katanya seakan-akan menjadikan laknat, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang yang ngatai orang tersebut karena merasa ahli ibadah, dia mengatakan, hati-hati kamu, saya ini ahli ibadah. Kalau kamu ngerasani saya, ngata-ngatai saya, hati-hati kamu. Nah, itu namanya melaknat. Hati-hati kamu kecelakaan, hati-hati kamu mati, ya mati dewe insyaallah. Itu melaknat. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, jauhilah kekejian karena Allah tidak menyukai kekejian dan membuat-buat kekejian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kekejian itu dijatuhkan kepada siapa? Seorang anak kepada orang tuanya. Saya ulang-ulangi lagi karena kejadian sekarang banyak sekali. Saya kemarin melihat di media itu ada seorang bapak-bapak usia 80 tahun, kondisinya buta, dibuang sama anaknya. Di mana? Di pinggir jalan. Sehingga kondisinya dia pada waktu itu beralaskan sak plastik, berselimutkan sak plastik. Kondisinya pun juga tidak kuat untuk berjalan, matanya pun juga buta. Ketika ditanya kenapa begini, dia dibuang oleh anaknya. Naudzubillah min dzalik. Hal seperti ini karena dia tidak meyakini bahwasanya merawat orang tua itu adalah pahala. Merawat orang tua itu adalah gantinya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merawat orang tua itu adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan di dunia dan digantikan oleh Allah kenikmatan yang lebih luas di akhirat kelak. Bagi siapa? Orang-orang yang meyakini akan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti kepada pintu surganya. Dan kejadian niki barusan beberapa hari yang lalu tasian. Jadi setiap pengawasan saya ceritakan satu hal. Nggih. Yang terakhir kapan hari yang dekat saja mungkin daerah Umbul Sari nggih. Jadi seorang ibu-ibu niku mencari anaknya daerah Tok Linglung dan tidak punya rumah, sampun boten punya griya. Nggih. Dan griya niku numpang teng tanggane teng daerah pundi tanggul pundi ngoten lho. Mencari anaknya, ya ketemu anaknya daerah Umbul Sarian sana, naudzubillah min dzalik, sama anaknya ibunya yang sudah tua ini diusir. Bayangkan, diusir, dia merasa jijik mungkin tinggal bersamanya. Walaupun orang tua punya latar belakang yang seakan-akan tidak baik bagi anaknya, itu bukan tugasnya anak untuk membalas dendam. Tugas anak bukan membalas dendam perbuatan orang tuanya yang terdahulu. Bisa jadi dia dahulu tidak mengetahui, sekarang sudah sadar.
tugas seorang anak sekarang adalah berbakti kepada orang tua yang dahulu pernah melahirkannya. Jadi oleh karena itu, kenapa seseorang hidupnya gelisah, hidupnya tidak berkah? Salah satunya adalah melalaikan baktinya dia kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini sering kita sampaikan karena generasi sekarang khawatir. Dia menikmati keindahan dunia, dia menikmati keindahan alam, dia menikmati bagusnya ombak di lautan, dia menikmati tamasya yang di mana-mana bisa dijangkau oleh dia. Tetapi dia lupa bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah taman-taman surga. Kebahagiaan yang hakiki adalah surga yang penuh dengan kenikmatan yang diperoleh di dunia ini dengan amal perbuatan, yaitu berbakti. Salah satunya berbakti kepada pintu surganya, yaitu anak orang tuanya, seorang istri kepada suaminya. Kemudian selanjutnya adalah lisan yang tidak bermanfaat, itu kebanyakan senda gurau. Disampaikan dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah berbantah-bantahan dengan saudaramu, jangan bersenda gurau dengannya. Maksudnya berlebihan. Kalau berbantah-bantahan kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman saja enggak diperbolehkan, apalagi berbantahan kepada orang tua. Kembali lagi wong tuwek meneh ya, karena banyak korban. Terkadang orang tua sakit itu bukan karena penyakit. Orang tua tidak bisa berdiri itu bukan karena makanan. Kadang orang tua nggak bisa berdiri, orang tua sakit, orang tua stroke itu gara-gara perkataan anaknya. Gino mboten? Mboten ngaku jenengan. Kadang ngoten ngeluh mikiri anake. Wis ditukokno sepeda motor njaluk sing apik, wis apik njaluk iki njaluk iku dan lain sebagainya. Nggih, ketika enggak dituruti dikata-katai loro atine, misalnya ngoten. Jadi oleh karena itu lisan kita dianjurkan untuk selalu dijaga dalam rangka apa? Meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil. Ya, kalau seorang mukmin tahu bagaimana mencari pahala yang banyak, yaitu salah satunya berbakti kepada orang tua. Kadang zaman sekarang, anak ulang tahun pesen kue tar, pesen tumpeng, enak-enak tumpenge. Kancane diundang, ayo ulang tahun iki. Mari mangan-mangan, tumpenge wis tepuk tangan dan lain sebagainya, wonten karen-karene. Karen-karene iwake wis entek, kare tahu tempe iku wis tugel. Wonten urap-urap iku wis sisa. Lah kadang anak ini kita tega sisae niku diparingaken tiyang sepahe. Wonten sing ngoten nggih? Mboten wonten nggih teng mriki nggih, duka teng jaba. Nggih. Kadang hajatan, kate dikakno wong tua yang pertama kali, waduh kuwatir gak cukup. Akhirnya dikek sisae, kadang sisae wis meh mambu. Ya, wonten sing ngeten? Wonten, tapi teng mriki mboten wonten. Nggih, insyaallah. Jadi oleh karena itu mari kita bareng-bareng nggih menjaga lisan kita kepada siapapun, terutama kepada orang tua kita, nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita di dalam bertakwa kepadanya, di dalam berbakti kepada orang tua, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir
tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعادت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وادمدها واهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخضو واشر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.